Hai teman-teman, ketemu lagi dengan kami, saya Mirawati NIM 052 dan teman saya Frederika NIM 049. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu kebijakan akuntansi. Pengertian kebijakan akuntansi menurut P125 adalah kebijakan akuntansi merupakan prinsip dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Yang pertama itu ada asumsi dasar penyusunan laporan keuangan, terdiri dari dua. Yang pertama itu dasar akrual atau akrual basis, dan yang kedua kelangsungan usaha atau going concern. Untuk dasar akrual atau akrual basis, itu pengaruh transaksi diakui pada saat kejadian, bukan pada saat kas atau setara kas diterima. Dan untuk kelangsungan usaha atau going concern, perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material. Dan untuk bagian 2 yaitu penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan disusun atas dasar akrual basis, di mana transaksi usaha perusahaan yang meliputi pendapatan dan biaya serta peristiwa lain diakui pada saat kejadian. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan posisi keuangan adalah ada 5, yaitu aset, kewajiban, likuiditas, penghasilan, dan beban. 1. Aset. Aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. 2. Kewajiban. Kewajiban adalah utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. 3. Likuiditas. Likuiditas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. 4. Penghasilan. Penghasilan merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Dan yang kelima adalah beban. Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Bagian ketiga ada penyajian aset. Penyajian aset diantaranya ada kas, setaraan kas, piutang, persediaan, biaya dibayar muka, investasi, aset tetap, beban, biaya pengembangan proyek, dan biaya praoperasi. Di bagian yang keempat adalah biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka merupakan pengeluaran uang pembiayaan atau pembelian untuk barang dan jasa yang dipergunakan atau memberi manfaat di masa yang akan datang. Secara proporsional per periodik dibebankan sebagai biaya sesuai dengan masa manfaat dari biaya tersebut. Untuk bagian 5 itu ada investasi. Investasi adalah suatu aset yang digunakan perusahaan untuk memperoleh pertumbuhan kekayaan. Investasi terdiri dari 2, yaitu investasi lancar dan investasi jangka panjang. Aset tetap terdiri dari A. Aset tetap berwujud harus berumur lebih dari 1 tahun. B. Aset tetap yang perolehannya melalui transaksi hak guna usaha atau leasing dan dicatat dengan metode kapital, dipisahkan penyajiannya dengan yang perolehannya melalui transaksi lain. Untuk ketentuan aset tetap lainnya itu ada C. Aset tetap berwujud dilakukan berdasarkan harga perolehannya atau at cost. D. Penyusutan aset tetap dengan metode garis lurus. Untuk kelompok bangunan dan mesin disusutkan sebesar 5% per tahun. Kapitalisasi biaya sehubungan dengan penggunaan aset tetap dilakukan atas pembelian dan pengeluaran untuk perbaikan dan rehabilitasi dengan kondisi pengeluaran termasuk jumlah materi yang cukup, pengeluarannya, umur atau nilai ekonomis dari aset tetap yang keluar.
Untuk bagian 7 yaitu beban yang ditangguhkan. Biaya yang dianggap baru akan memberikan manfaat pada masa yang akan datang harus ditangguhkan pembebanannya. Atas biaya-biaya tersebut secara periodik melakukan amortisasi paling lama dalam waktu 3 tahun. Terus ada biaya pengembangan proyek. Biaya pengembangan proyek real estate yang dikapitalisasi ke proyek pengembangan real estate adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di slide-nya. Untuk bagian 9 ada biaya praoperasi. Biaya praoperasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan selama masa praoperasi atau praproduksi. Biaya praoperasi meliputi biaya pengurusan izin, biaya lain yang bukan biaya pengeluaran perusahaan, dan biaya perolehan tetap. Untuk penyajian kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan kewajiban lain. Penyajian kewajiban terdiri dari dua, yaitu modal disetor dan laba ditahan. Untuk modal disetor adalah modal nyata yang telah disetorkan ke rekening perusahaan sehingga perusahaan bisa menggunakan uang yang telah disetor itu untuk aktivitas operasional perusahaan. Sedangkan laba ditahan adalah laba bersih perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Dan untuk penyajian pendapatan terdiri dari dua juga, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain. Untuk penyajian beban terdiri dari beban. Beban adalah sebuah pengorbanan yang harus dikeluarkan atau diperlukan untuk merealisasikan sebuah hasil. Berikut ini merupakan penyajian transaksi khusus. Bisa dilihat pada slide. Dan berikut bagian 19, transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Berikut sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa.